Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Ibu Islamiyah Kamil. Yang terhormat, perkenalkan saya Nala Nabila dengan NIM 121231066 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Evaluasi Tingkat Pemahaman Akuntansi di PT Maju Jaya Elevator. Karya ini disusun sebagai salah satu tugas besar dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh staf di perusahaan PT Maju Jaya Elevator, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasangan dan pengadaan elevator. Saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon izin untuk memulai presentasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 pokok, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, keempat ada hasil pembahasan, lalu yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan. Saya memiliki latar belakang, yaitu akuntansi merupakan pilar penting dalam sistem pengelolaan keuangan setiap perusahaan. Dalam perusahaan jasa, peran akuntansi tidak kalah signifikan dibanding perusahaan dagang maupun manufaktur. Sayangnya, masih banyak perusahaan jasa yang belum mampu menerapkan akuntansi secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Di era saat ini, hampir semua kegiatan bisnis, baik yang bergerak di bidang barang maupun jasa, tidak dapat dipisahkan dari pencatatan keuangan. Catatan ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan cara perusahaan menjalankan operasionalnya secara teratur, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, laporan keuangan menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan penting, serta digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum seperti pelaporan pajak maupun audit. Dalam hal ini, akuntansi menjadi alat utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Dalam karya ilmiah ini, saya melakukan observasi dan wawancara sebuah perusahaan di Bekasi dengan nama perusahaan PT Maju Jaya Elevator. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pemasangan atau jasa instalasi dan pengadaan barang elevator. PT Maju Jaya Elevator ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasangan pengadaan elevator, khususnya untuk proyek gedung baru maupun renovasi rumah ataupun kantor ataupun yang lainnya. Namun demikian, sistem pencatatan keuangan yang berjalan di perusahaan ini masih belum dilakukan secara manual dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku pada umumnya. Latar belakang selanjutnya yaitu staf yang menjalankan fungsi akuntansi di perusahaan ini sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi. Bahkan sebagian besar belum pernah mendapatkan pelatihan resmi sekalipun ataupun sedikitpun. Akibatnya, pencatatan transaksi, penyusunan laporan, hingga analisis keuangan masih dilakukan secara terbatas dan rawan akan kesalahan. Kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada karya ilmiah ini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana tingkat pemahaman staf terhadap konsep dasar akuntansi. Yang kedua itu ada hambatan apa saja yang dihadapi oleh staf dalam menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasional sehari-harinya. Kita lanjut ke bagian tujuan penelitian.
Di bagian tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui kondisi pemahaman staf terhadap akuntansi. Menggambarkan kondisi nyata praktik akuntansi yang dilakukan oleh staf di perusahaan tersebut. Yang kedua itu mengidentifikasi kesulitan dalam penerapan akuntansi, yaitu mengidentifikasi kendala atau kesulitan yang staf. Yang ketiga itu ada mengetahui dampak pemahaman tersebut terhadap akurasi laporan keuangan. Yang terakhir tujuan penelitiannya yaitu memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen perusahaan. Kita lanjut ke bagian manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini kita jabarkan ada dua, yaitu secara akademik dan secara praktis. Secara akademiknya, manfaatnya itu penelitian ini dapat memperdaya literatur atau pembaca mengenai pemahaman akuntansi di sektor jasa, khususnya di perusahaan skala kecil maupun menengah. Manfaat penelitian secara praktisnya yaitu hasil penelitian dapat dijadikan referensi oleh manajemen PT Maju Jaya Elevator untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan staf serta sistem pencatatan keuangannya. Lanjut ke bagian batasan masalah. Di batasan masalah ini, agar penelitian lebih terarah dan tetap pada pokok permasalahannya, penelitian ini dibatasi pada lingkup staf keuangan yang bekerja di PT Maju Jaya Elevator, khususnya yang menangani pencatatan transaksi dan penyusunan laporan sederhana. Penelitian ini tidak membahas aspek pajak, audit maupun laporan konsolidasi di perusahaan tersebut. Data ini diambil melalui kuesioner, wawancara informal, dan observasi langsung pada perusahaan PT Maju Jaya Elevator. Kita lanjut ke bagian bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu yang pertama kita menjabarkan teori-teori akuntansi yang relevan. Teori-teori akuntansi yang relevan yang pertama itu ada teori entitas ekonomi atau dalam bahasa asingnya itu economic entity theory. Yaitu secara singkatnya itu artinya adalah pemisahan jelas antara keuangan pribadi dan perusahaan. Teori entitas ekonomi ini menjelaskan bahwa perusahaan harus dipandang sebagai entitas yang terpisah dari individu atau pemiliknya. Artinya, transaksi pribadi pemilik tidak boleh dicampur tangan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Hal ini penting agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara objektif atau secara yang sebenarnya. Teori akuntansi yang relevan kedua itu ada teori periodisasi. Teori periode akuntansi ini dalam bahasa asingnya itu kita terjemahkan sebagai periodicity concept. Secara singkatnya artinya itu transaksi dicatat sesuai periode terjadinya. Teori ini menyatakan bahwa aktivitas ekonomi harus dicatat dan dilaporkan secara berkala dalam periode tertentu seperti bulanan maupun tahunan agar dapat dibandingkan dan dianalisis dari waktu ke waktu. Menurut Kieso, Weigen, dan Warfeld tahun 2016, ia menekankan bahwa periodisasi memberikan dasar bagi evaluasi kinerja dan pelaporan hasil usaha secara reguler dan konsisten. Dalam perusahaan yang menjadi objek hasil usaha yang menjadi objek penelitian, belum adanya pencatatan keuangan yang rutin sesuai periode
waktu tertentu, menunjukkan bahwa prinsip ini belum dipahami sepenuhnya oleh staf akuntansi di perusahaan ini, yang menyebabkan laporan keuangan sulit dianalisis untuk kebutuhan manajerial maupun operasional. Yang ketiga itu teori akuntansi relevan dalam karya ilmiah ini adalah teori pengakuan pendapatan dan beban, atau dalam bahasa lainnya yaitu teori matching principle, di mana dalam secara singkatnya itu pendapatan dan beban dicocokkan di periode yang sama. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan dan beban yang terkait harus dicatat dalam periode yang sama agar laba atau rugi yang dilaporkan mencerminkan kinerja aktual perusahaan. Menurut Bell Cow tahun 2006 menyebutkan bahwa matching principle ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam menyusun laporan laba rugi yang valid dan dapat dipercaya. Ketika staf akuntansi dapat memahami konsep ini dengan baik, pencatatan keuangan yang tidak dapat menggambarkan ketika staf akuntansi memahami konsep ini dengan baik, pencatatan pendapatan dan beban bisa tidak tepat waktu atau tidak seimbang, sehingga laporan keuangan tidak dapat menggambarkan kondisi real keuangan perusahaan seperti yang terjadi di perusahaan dalam penelitian ini. Teori yang ketiga itu teori pengukuran akuntansi, atau dalam bahasa asingnya itu measurement theory. Secara singkatnya itu hanya transaksi yang dapat diukur dicatat. Maksudnya itu adalah teori pengukuran akuntansi menekankan bahwa hanya transaksi yang dapat diukur secara objektif dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter yang layak dicatat dalam laporan keuangan. Teori selanjutnya itu ada teori agensi akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan. Teori ini menggambarkan hubungan antara pemilik dan pengelola, di mana laporan keuangan menjadi alat penting untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi di antara keduanya. Menurut Jensen dan McLean di tahun 1976 menegaskan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban agen terhadap prinsipal atau sumber daya yang dikelola. Dalam penelitian ini, staf yang tidak memiliki keahlian akuntansi formal menyebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum akurat, sehingga pihak pemilik sulit menilai kinerja perusahaan dan mempercayai integritas informasi keuangan yang diberikan. Kita lanjutkan ke penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah masih tergolong rendah, umumnya disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang kurang relevan, belum pernah mengikuti pelatihan formal, serta belum adanya sistem pencatatan digital yang standar. Maksudnya itu, di bagian penelitian terdahulu ini, kita dalam rangka memperoleh landasan yang kuat terhadap topik penelitian ini, penulis atau saya sendiri perlu melihat dan membandingkan hasil-hasil dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian tersebut tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana pemahaman akuntansi berkembang di berbagai jenis perusahaan, tetapi juga memperlihatkan pola-pola umum, permasalahan yang kerap muncul, dan solusi yang telah diusulkan dalam konteks aktual. Hal ini sangat penting, mengingat objek penelitian ini adalah perusahaan jasa dengan latar belakang sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami praktik akuntansi secara baik dan benar. Penelitian terdahulu yang pertama itu yaitu dari Sari dan Wulandari di tahun 2019. Penelitian oleh Sari dan Wulandari ini dia melakukan pada usaha mikro atau kecil dan menengah atau UMKM
di kota Surabaya, menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi di kalangan pelaku UMKM ini masih tergolong rendah juga. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan pendidikan formal dalam bidang akuntansi dan minimnya pelatihan yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui cara menyusun laporan laba rugi, neraca, maupun jurnal umum. Hasil ini cukup relevan dengan kondisi perusahaan yang saya analisis, di mana staf yang mengelola akuntansi dan keuangan bukan berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi tinggi, melainkan hanya mengandalkan pelatihan singkat atau pengalaman terbatas di lapangan. Penelitian terdahulu yang kedua itu ada dari Rahmawati di tahun 2020, yaitu dia melakukan penelitiannya dan menyimpulkan bahwa pelatihan dan pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman akuntansi di lingkungan perusahaan jasa. Ia meneliti sejumlah karyawan di perusahaan jasa di wilayah Jakarta dan menemukan bahwa staf keuangan yang mendapat pelatihan secara periodik cenderung memiliki pemahaman akuntansi yang lebih baik dibandingkan dengan staf yang hanya mengandalkan pengalaman kerja tanpa pelatihan. Menurut dia, pelatihan dapat menjembatani kesenjangan kompetensi, terutama bagi pegawai yang tidak berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi. Penelitian ini mendukung arah dan urgensi dari karya ilmiah yang saya buat, bahwa perusahaan jasa elevator yang menjadi objek penelitian saya sangat membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas staf di perusahaan PT Maju Jaya Elevator ini. Lalu penelitian yang ketiga itu adalah Anindita dan Hapsari. Ia melakukan studi deskriptif mengenai penerapan akuntansi dasar pada perusahaan jasa kecil di Bekasi. Ternyata sama juga, dia juga melakukan penelitian di Bekasi. Penelitian Anindita dan Hapsari ini memperlihatkan bahwa banyak perusahaan jasa di daerah tersebut menjalankan sistem pencatatan keuangan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Beberapa masalah yang ditemukan mencakup pencatatan manual yang tidak sistematis, ketidaktahuan fungsi laporan keuangan, serta minimnya pengawasan terhadap aktivitas transaksi. Kesamaan yang sangat dekat ya dengan yang saya analisis ini. Ini menegaskan bahwa lemahnya pemahaman akuntansi adalah persoalan yang nyata dan umum, khususnya di sektor perusahaan jasa non-akuntansi. Dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat benang merah yang sangat jelas, yaitu bahwa rendahnya pemahaman akuntansi di perusahaan non-akuntansi ataupun seringkali disebabkan oleh perusahaan-perusahaan non-akuntansi. Sebelumnya, yaitu dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang telah saya sebutkan, terdapat benang merah yang sangat jelas, yaitu bahwa rendahnya pemahaman akuntansi di perusahaan-perusahaan non-akuntansi atau jasa seringkali disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia. Faktor pendidikan, pengalaman, dan pelatihan semuanya berperan penting dalam menentukan sejauh mana staf dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Dengan demikian, karya ilmiah ini memiliki dasar empiris yang sangat kuat untuk meneliti lebih lanjut tentang kondisi serupa di perusahaan jasa pemasangan dan pengadaan elevator di Bekasi yang saya analisis ini, yaitu PT Maju Jaya Elevator. Kita lanjutkan ke bagian kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini penelitian dibangun atas dasar anggapan bahwa kualitas laporan keuangan
sangat dipengaruhi oleh pemahaman staf terhadap akuntansi. Pemahaman tersebut bergantung pada faktor-faktor seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Akuntansi bukan hanya kegiatan untuk mencatat transaksi, melainkan proses sistematis untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap akuntansi menjadi krusial, terutama di perusahaan jasa yang menangani aliran kas, transaksi proyek, serta tanggung jawab terhadap laporan keuangan kepada pihak internal maupun eksternal. Namun dalam kenyataan di lapangan, tidak semua staf yang bekerja di bagian keuangan memiliki latar belakang atau pemahaman akuntansi yang memadai. Di perusahaan yang menjadi objek penelitian ini, hanya satu staf berlatar belakang SMK dari jurusan akuntansi, dan itu pun baru pertama kali ia terjun kerja di bagian akuntansi. Sementara untuk staf-staf bagian keuangan lainnya, ia hanya mengikuti pelatihan. Maksudnya itu adalah ada beberapa staf yang terdiri dari 2 staf keuangan dan 1 direktur keuangan. Yang 2 ini memiliki latar belakang SMA IPA dan SMA IPS, dan direktur keuangannya ini memiliki latar belakang SMA jurusan IPS dan pengalaman kerjanya udah 10 tahun, tapi dia udah mengikuti pelatihan akuntansi hanya 6 bulan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencoba melihat hubungan antara latar belakang sumber daya manusia atau variabel bebas dengan tingkat pemahaman akuntansi yang berdampak pada kualitas pencatatan keuangan, variabel terikat. Evaluasi ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual dan memberikan masukan terhadap perlunya peningkatan kompetensi akuntansi secara otomatis atau secara sistematis. Kita lanjut. Di sini ada diagram konseptual. Yang paling atas itu adalah latar belakang SDM yang menangani akuntansi, yang terdiri dari pendidikan terakhir, pengalaman kerja, pelatihan akuntansi. Setelah latar belakang yang menangani akuntansi, timbullah tingkat pemahaman akuntansi, di mana dia terdiri dari kemampuan teknis, pemahaman prinsip dasar, dan penerapan standar akuntansi. Jika sudah memiliki tingkat pemahaman akuntansi, maka akan timbul kualitas pencatatan laporan keuangan yang mencakup ketertiban pencatatan, keakuratan laporan, dan kepatuhan standar. Semakin baik latar belakang SDM atau sumber daya manusia, semakin tinggi pemahamannya, maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk bagian hipotesis deskriptif ini dalam penelitian kali ini digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan kondisi nyata terkait tingkat pemahaman akuntansi perusahaan jasa pemasangan dan pengadaan elevator di Bekasi. Dugaan awal ini disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan, seperti terbatasnya latar belakang pendidikan formal akuntansi dari para staf yang menjalankan fungsi pencatatan keuangan, serta kurangnya pelatihan teknis yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikut saya buat hipotesisnya, hipotesis deskriptif atau dugaan awal penelitian. Yang pertama, ada sebagian besar staf akuntansi dan keuangan di perusahaan belum memiliki pemahaman akuntansi yang memadai. Tujuan deskriptifnya ini yaitu menggambarkan kondisi nyata tingkat pemahaman akuntansi staf berdasarkan latar belakang dan pengalaman. Yang kedua itu ada proses pencatatan dan pelaporan keuangan belum dilakukan secara tertib
sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tujuannya yaitu mengidentifikasi sejauh mana praktik akuntansi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip yang benar atau belum. Kita lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi yang dipilih bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai tingkat pemahaman akuntansi staf di PT Maju Jaya Elokator dengan memadukan data kualitatif dan deskriptif. Menurut Soekardi tahun 2003, penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti tanpa mengubah kondisi nyata atau kondisi yang ada. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang saya buat, yang tidak bermaksud menguji hipotesis secara statistik, melainkan memotret keadaan gaya nyata sebagaimana adanya, berdasarkan observasi dan penyebaran kuesioner kepada para staf perusahaan PT Maju Jaya Elokator. Lebih lanjutnya, menurut Nana Sujana dan Ibrahim di tahun 2007, ia menyatakan bahwa penelitian deskriptif sangat cocok digunakan ketika peneliti ingin mengkaji dan menggambarkan keadaan atau gejala yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Dalam contoh kasus kali ini, peneliti ingin memahami bagaimana praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh staf perusahaan PT Maju Jaya Elokator atau perusahaan-perusahaan sebelumnya menguasai prinsip-prinsip dasar akuntansi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh dan objektif tanpa perlu melakukan generalisasi. Peneliti atau saya sendiri tidak menetapkan hubungan sebab akibat antar variabel, melainkan hanya mengungkap apa yang terjadi di lapangan. Hal ini penting agar perusahaan dapat mengetahui situasi sebenarnya dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem akuntansi yang sedang berjalan. Melalui metode deskriptif ini, peneliti atau saya sendiri berharap mampu menyajikan kondisi aktual yang dapat dipahami secara praktis, tidak hanya oleh pihak akademik, tetapi juga oleh pihak pemilik ataupun manajemen perusahaan sebagai dasar pertimbangan untuk meningkatkan kompetensi staf dan ketertiban administrasi keuangan di masa mendatang. Ya, di sini saya akan memberitahu ulang jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang saya gunakan jadinya yaitu deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan bertujuan menggambarkan fenomena atau kondisi faktual sebagaimana adanya, tanpa perlakuan atau manipulasi variabel. Penelitian ini fokus pada evaluasi pemahaman, bukan pengujian hipotesis, sehingga pendekatan kualitatif sangat sesuai dalam menjawab rumusan masalah yang bersifat eksploratif. Data dan sumber datanya itu ada dua. Yang pertama itu ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Data primer itu yaitu ada 3 kuesioner yang diisi oleh responden, yang kedua ada hasil wawancara langsung, yang ketiga itu observasi sistem pencatatan keuangan. Dan data sekundernya itu ada 2. Yang pertama itu dokumen internal perusahaan seperti buku kas, rekap transaksi, dan catatan pembukuan harian. Dan yang terakhir itu ada profil staf keuangan. Antara data primer dan sekunder ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan realistis mengenai bagaimana pemahaman akuntansi para staf terbentuk, serta bagaimana hal tersebut tercermin dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang menjalankan perusahaan.
Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf yang terlibat dalam kegiatan pencatatan dan pengelolaan keuangan di PT Maju Jaya Elevator, yaitu sebanyak 4 orang. Karena jumlah populasi sangat kecil, maka teknik yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah sampling yang artinya itu semua anggota populasi dijadikan sampel. Karakteristik sampelnya yaitu ada 3. Yang pertama, lulusan SMA SMK. Yang kedua, jabatan sebagai staf dan direktur keuangan. Yang terakhir itu tidak semua memiliki latar belakang akuntansi formal. Penggunaan sampel jenuh dalam penelitian ini memungkinkan saya memperoleh gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh tentang tingkat pemahaman akuntansi dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses keuangan perusahaan PT Maju Jaya Elevator. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menghindari yang mungkin terjadi jika hanya sebagian kecil dari populasi yang dijadikan sampel. Untuk selanjutnya yaitu bagian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama, kuesioner atau angket, disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur pemahaman terhadap konsep dan praktik akuntansi dasar. Yang kedua itu observasi, di mana saya mengamati langsung sistem pencatatan keuangan dan aktivitas harian staf di perusahaan PT Maju Jaya Elevator. Yang terakhir itu teknik pengumpulan datanya berupa wawancara. Wawancara secara langsung di perusahaan PT Maju Jaya Elevator digunakan untuk menggali kendala dan persepsi staf terhadap akuntansi. Teknik analisis datanya yaitu ada 5. Yang pertama itu ada analisis deskriptif kualitatif, di mana digunakan untuk menginterpretasikan data yang bersifat naratif dan non-numerik, khususnya dari hasil observasi langsung dan wawancara tidak terstruktur dengan para staf bagian akuntansi dan keuangan. Yang kedua itu ada analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari instrumen kuesioner tertutup yang menggunakan skala Likert 1-5. Teknik ini bertujuan untuk mengukur secara numerik tingkat pemahaman responden terhadap berbagai aspek akuntansi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, teknik analisis datanya yaitu uji instrumen penelitian. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui kuesioner valid dan reliable, dilakukanlah uji instrumen sebagai berikut, yaitu uji validitas. Yang kedua itu ada uji reliabilitas. Dilakukan menggunakan metode Cronbach alpha, nilai alpha kurang lebih 0,7, menunjukkan bahwa kuesioner memiliki konsistensi internal yang baik. Artinya, jawaban responden terhadap berbagai item memiliki pola yang stabil dan dapat dipercaya. Yang keempat itu tekniknya yaitu triangulasi data. Triangulasi data itu sebagai upaya meningkatkan keabsahan atau validitas internal hasil penelitian yang saya lakukan. Dilakukan teknik ini yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi hasil dari ketiga sumber data. Apakah yang dinyatakan dalam kuesioner sesuai dengan yang diamati di lapangan? Yang kedua itu apakah pernyataan dalam wawancara menguatkan data kuantitatif? Yang ketiga itu apakah ada inkonsistensi antara pemahaman teoritis dan praktik yang dilakukan? Dan teknik analisis data yang terakhir itu ada visualisasi dan penguatan analitis. Dalam mendukung interpretasi data, saya juga menggunakan tabel frekuensi dan grafik batang untuk memvisualisasikan hasil kualitatif. Ini mempermudah pembaca dalam memahami temuan, serta menyoroti indikator mana saja yang perlu mendapat perhatian lebih dalam proses peningkatan pemahaman akuntansi. Untuk bab 4 hasil dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner, observasi di lapangan, wawancara dengan staf keuangan, serta dokumentasi internal perusahaan. Setiap temuan dianalisis untuk mengukur sejauh mana pemahaman akuntansi
telah diterapkan oleh staf dan sejauh mana sistem pencatatan keuangan telah memenuhi standar dasar akuntansi. Penekanan utama diberikan pada hubungan antar latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kondisi aktual implementasi akuntansi di perusahaan. Berikut saya lanjutkan di bagian deskripsi data. Penelitian ini melibatkan 4 orang responden yang seluruhnya memiliki tanggung jawab dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan di PT Maju Jaya Elevator. Keempat responden tersebut terdiri atas 1 staf akuntansi yang merupakan lulusan SMK akuntansi dan staf keuangan umum tanpa latar belakang pendidikan akuntansi, dan 1 direktur keuangan yang memperoleh pengetahuan akuntansi secara informal melalui pelatihan singkat selama 6 bulan. Data diperoleh melalui kuesioner tertutup, observasi langsung terhadap aktivitas harian, pencatatan keuangan, serta wawancara informal mengenai persepsi dan pengalaman mereka dalam menerapkan akuntansi di tempat kerja. Berikut saya buat profil responden untuk membuktikan pembahasan ini. Penelitian ini melibatkan 4 orang sebagai responden ya. Berikut saya lampirkan tabel, yaitu responden A, yaitu responden pertama, pendidikannya itu SMK akuntansi, jabatannya itu staf akuntansi, lama bekerjanya karena dia pengalaman pertama sebagai staf akuntansi, jadi pengalamannya baru kurang dari 1 tahun. Dia nggak pernah ikut pelatihan. Responden yang kedua itu dia lulusan SMA IPS, jabatannya staf keuangan, lama bekerjanya sudah 3 tahun. Dan untuk pernah ikut pelatihan atau tidak, dia belum ikut pelatihan. Yang ketiga itu juga sama, dia tapi lulusan SMA IPA. Dia memiliki jabatan staf keuangan, lama bekerjanya baru 2 tahun. Dia belum sama sekali mengikuti pelatihan. Dan yang terakhir itu responden bagian D, dia memiliki pendidikan terakhir SMA IPS, jabatan dia sebagai direktur keuangan, lama bekerjanya namun sudah lama, yaitu 10 tahun. Dia ini memiliki latar belakang pernah mengikuti pelatihan informal dari jurusan akuntansi. Data ini menjadi penting dalam melihat hubungan antar latar belakang pendidikan dengan kualitas pemahaman dan praktik akuntansi yang mereka lakukan. Lalu kita lanjutkan ke hasil kuesioner yang terdiri dari 5 aspek penting untuk mengukur pemahaman dasar akuntansi staf. Yang pertama itu dia pencatatan transaksinya, hasilnya itu 65% menunjukkan pemahamannya sedang ya. Yang kedua itu untuk klasifikasi akun, setelah kita observasi dari hasil kuesionernya memiliki 55% masih banyak kesalahan pengelompokan. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan, baru 50% responden belum mampu menyusun laporan secara utuh. Yang keempat, untuk istilah dasar akuntansi, 60% responden memahami istilah tetapi kurang dalam penerapannya. Dan yang terakhir, penggunaan software akuntansi, baru 45% mayoritas belum pernah menggunakan sistem digital akuntansi atau software akuntansi. Rata-rata keseluruhan menunjukkan bahwa pemahaman staf berada di bawah standar ideal untuk menjalankan fungsi akuntansi yang benar. Hasil observasi dan wawancaranya yaitu menunjukkan bahwa pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak ada dokumen formal seperti jurnal umum, buku besar, maupun laporan keuangan periodik, entah bulanan maupun tahunan. Sistem pencatatan tidak memiliki struktur atau format tetap. Dari hasil wawancara diperoleh beberapa kutipan langsung dari responden.
responden yang pertama itu yaitu staf akuntansinya, dia bilang begini, saya mencatat hanya berdasarkan pengalaman, tidak ada panduan. Lalu saya bingung, ini masuk beban atau aset. Terus responden staf akuntansinya mengatakan belum pernah ada pelatihan dari kantor sejak saya masuk pertama kali kerja. Dari sini saya bisa menyimpulkan hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pencatatan dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan deskripsi data ini, terlihat bahwa walaupun kesadaran akan pentingnya akuntansi, masih banyak aspek teknis dan konseptual yang belum dikuasai oleh staf keuangan di PT Maju Jaya Elevator. Fakta-fakta yang dikumpulkan secara trimulatif, data dari kuesioner, observasi, wawancara, memperkuat urgensi perbaikan sistem akuntansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di perusahaan ini. Kita lanjutkan ke bagian analisis temuan atau analisis data. Dari hasil trimulasi tadi, seperti kuesioner, wawancara, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi yang berjalan di PT Maju Jaya Elevator masih sangat dasar. Beberapa temuan utamanya yaitu kita mendapatkan temuan analisis utama yang pertama yaitu tidak adanya SOP. Benar, saat saya melakukan wawancara kepada staf akuntansi di perusahaan tersebut, setelah saya analisis, dia tidak memiliki SOP atau standar operasional prosedur untuk pencatatan keuangan, sehingga setiap harinya dia bingung untuk melakukan pencatatan. Bagaimana caranya untuk setiap harinya dia melakukan pencatatan transaksi harian, karena setiap harinya dari di bagian direktur keuangan yang menyuruh staf akuntansi ini suka berubah-ubah, sehingga SOP di perusahaan ini belum berjalan dengan baik. Yang kedua, hasil temuannya yaitu transaksi kas dan bank tidak dipisahkan secara sistematis, sehingga menghasilkan laporan yang sangat membingungkan. Yang ketiga, tidak digunakan sistem jurnal dan buku besar dalam pencatatan. Yang keempat itu tidak tersedia laporan keuangan yang formal, hanya rekap kas sederhana yaitu dilakukan di software Excel. Yang terakhir itu pemahaman staf sangat bergantung pada pengalaman pribadi, bukan pelatihan formal ataupun pendidikan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Secara praktisnya, manajemen PT Maju Jaya Elevator perlu mempertimbangkan pelaksanaan pelatihan akuntansi secara rutin, baik dalam bentuk workshop internal maupun bekerja sama dengan lembaga pelatihan profesional. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman staf terhadap prinsip dasar akuntansi, termasuk pemahaman klasifikasi akun, proses penjurnalan, serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi atau PSAK. Selain itu, perusahaan perlu mengadopsi sistem akuntansi digital atau software akuntansi yang sudah banyak sekarang digunakan oleh UMKM pada umumnya, seperti software akuntansi Akuret, ataupun Mayup, ataupun Zahir, dan masih banyak lagi. Selain itu, perusahaan perlu mengadopsi sistem itu untuk membantu otomatisasi pencatatan dan meminimalisir kesalahan manual. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, penyediaan akses terhadap pelatihan berbasis modul standar SAK etap akan sangat bermanfaat, khususnya bagi perusahaan jasa seperti PT Maju Jaya Elevator yang saya analisis ini, yang memiliki arus transaksi yang spesifik dan berbeda dari perdagangan umum. Dari perspektif akademik, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pendidikan
dan pengalaman usaha memiliki pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi, sebagaimana telah dikemukakan dalam penelitian di Pekanbaru dan Semarang. Sementara itu, pelatihan akuntansi akan efektif bila dirancang secara aplikatif dan dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi dampak penerapan sistem akuntansi berbasis software terhadap efisiensi kerja, kualitas laporan, serta kemampuan manajerial dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang valid. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman akuntansi di PT Maju Jaya Elevator ini memiliki dampak langsung terhadap efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Untuk itu, intervensi berupa peningkatan kompetensi staf dan modernisasi sistem pencatatan sangat diperlukan agar perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan yang strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha di PT Maju Jaya Elevator ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dari seluruh proses penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi stok bagian keuangan di PT Maju Jaya Elevator masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang mayoritasnya bukan dari jurusan akuntansi. Walaupun memiliki latar belakang SMK akuntansi, itu tidak berpengaruh jika dia belum melakukan pelatihan atau tidak ada bimbingan dari yang memang sudah memiliki pengalaman di bidang kerja tersebut yang lebih berpaku pada bagian staf akuntansi ini. Sistem pencatatan yang diterapkan pun belum mengikuti prinsip-prinsip akuntansi dasar, karena tidak adanya prosedur operasional, standar maupun penggunaan software akuntansi. Pencatatan masih dilakukan secara manual dalam bentuk rekap kas sederhana, tanpa jurnal umum, buku besar, atau laporan keuangan formal. Keseluruhan kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, perlunya ada intervensi sistematik dari pihak manajemen untuk meningkatkan pemahaman staf dan membangun sistem pencatatan keuangan yang lebih baik dan terstandarisasi. Saran dari saya yaitu berdasarkan apa yang saya temukan selama melakukan penelitian ini, menurut saya ada beberapa yang bisa dilakukan perusahaan agar pencatatan keuangannya jadi lebih baik. Pertama, sebaiknya perusahaan mulai rutin mengadakan pelatihan akuntansi dasar untuk staf yang bertugas mencatat keuangan. Ini sangat penting supaya mereka lebih paham bagaimana cara mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan tersebut. Yang kedua, saya menyarankan perusahaan mencoba memakai software akuntansi sederhana agar proses pencatatan jadi lebih baik, lebih rapi, tidak terlalu banyak yang manual. Selain itu, perusahaan juga perlu membuat aturan atau panduan tertulis semacam SOP untuk pencatatan keuangan supaya semua staf bekerja dengan cara yang sama. Apalagi jika terjadinya kebingungan yang dilakukan oleh staf akuntansi tersebut, maka benar-benar dibutuhkan SOP. Terakhir, menurut saya perusahaan bisa bekerja sama dengan konsultan atau minta pendampingan dari orang yang paham akuntansi, minimal sampai sistem pencatatannya berjalan dengan baik. Saya rasa sekian dari penelitian karya ilmiah yang telah saya lakukan di perusahaan jasa pemasangan dan pengadaan elevator di Bekasi, yaitu terima kasih PT Maju Jaya Elevator karena telah memberikan saya kesempatan untuk berkontribusi dan membantu tugas observasi untuk karya ilmiah saya ini. Saya harapkan semoga tugas besar ini mendapatkan hasil yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.